San Quentin, penjara paling berbahaya di Amerika Serikat, tempat di mana bahkan tembok pun tahu cara untuk diam. Selamat datang di San Quentin. Bukan sekadar penjara, tapi terminal terakhir bagi mereka yang ingin dilenyapkan oleh masyarakat. Sebuah benteng kegelapan yang pernah menahan nama-nama yang membuat seluruh Amerika bergidik, seperti Charles Manson dan Richard Ramirez. Pada tahun 2015, tempat ini menampung hampir 700 narapidana hukuman mati, menjadikannya blok kematian terbesar di belahan barat. Di dalam sel-sel dingin yang hanya seukuran tempat parkir mobil, kematian selalu mengintai. Seperti napas di tengkukmu. Dari pikiran bengkok para pembunuh berantai, hingga dinginnya jiwa para bos geng, setiap sudut San Quentin dibasahi darah. Jika tembok bisa bicara, mereka tidak akan bercerita, melainkan menjerit dalam keputusasaan. Karena di San Quentin, bertahan hidup bukan soal menunggu kebebasan, tapi bertarung setiap jam agar tidak hancur oleh sistem bawah tanah yang lebih kejam dari rantai besi manapun. Bagaimana mungkin seorang narapidana mati dalam kamar gas yang ia bangun sendiri? Dan saat pandemi COVID-19 melanda, apa yang membuat tempat ini berubah menjadi bom biologis di jantung Amerika? Semua akan terkuak. Dalam perjalanan menyelami neraka hidup yang bernama San Quentin. Membalik kembali masa lalu berdarah. Tempat di mana semuanya dimulai. San Quentin dibuka pada tahun 1894. Dan menjadi penjara tertua di California. Awalnya dibangun untuk menggantikan sistem penahanan aneh di kapal bobrok yang terapung di laut, tempat manusia diperlakukan seperti barang rusak. Tak butuh waktu lama, San Quentin berubah menjadi rumah bagi jiwa-jiwa tergelap di Amerika. Pada tahun-tahun awal, penjara ini adalah mimpi buruk. Narapidana dicambuk hingga pingsan. Dipaksa mandi dengan semprotan air tekanan tinggi hingga kulit terkelupas, dan eksekusi gantung dilakukan secara publik seperti sebuah festival darah. Dari tahun 1893 hingga 1942, sebanyak 215 orang digantung di sini, dan para tahanan menyebutnya dengan nama mengerikan, arena kematian. Tahun 1938, San Quentin memasuki era baru kematian dengan diperkenalkannya ruang gas pertama. Uji coba pertama dilakukan pada seekor babi, dan bukannya mati cepat, ia menggeliat kesakitan selama 34 menit sebelum akhirnya mati. Lembut? Tidak sama sekali. Dan yang paling mengerikan, bukan hanya tahanan yang hidup di neraka ini, tetapi bahkan para sipir pun perlahan ikut ditelan oleh kegelapan itu. Amos Lund, pria yang pernah menggantung 24 orang hanya dalam 5 tahun, adalah bukti hidup dari kengerian itu. Ia pernah berkata kepada penggantinya, Frank Arbogast, bahwa ia sering mendengar bisikan gaib dan melihat halusinasi di siang bolong, seolah-olah roh-roh yang belum tenang masih melayang di sekitar tali gantung yang dulu ia genggam. Tak lama kemudian, Lund kehilangan akal sehatnya dan dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Karena di San Quentin, bahkan Al Gojo pun tidak bisa lepas dari bayang-bayang kematian yang ia ciptakan sendiri. Namun jika Lund adalah eksekutor, maka Alfred Wells adalah pria yang membangun kematiannya sendiri. Wells dulunya ikut membangun ruang gas, simbol dingin dari kematian industri di San Quentin. Setelah dibebaskan bersyarat karena kasus perampokan bersenjata, ia mencoba kembali ke masyarakat dengan harapan memulai hidup baru. Namun hidup tidak memberinya kesempatan. Hanya menyeretnya ke dalam mimpi buruk yang lebih gelap. Sebuah hubungan inses dengan saudara tiri perempuannya mengarah pada spiral kekerasan. Ia membunuh kakak laki-lakinya, membantai istri kakaknya, dan juga teman mereka. Lingkaran takdir pun tertutup. Wells kembali ke San Quentin. Namun kali ini, bukan untuk diperbaiki, melainkan untuk mati. Tahun 1942, Alfred Wells dieksekusi di ruang gas yang dibangunnya sendiri. Akhir yang mengerikan.
dan begitu sempurna membangun kematian untuk dirinya sendiri. Tapi itu masa lalu. Sekarang bagaimana rasanya masuk ke San Quentin? Hari pertama adalah hari di mana kamu resmi pindah alamat ke neraka. Pemeriksaan keamanan begitu teliti hingga membuatmu merasa lebih intim daripada kolonoskopi pertamamu. Sidik jari, foto tahanan, dan upgrade gaya. Seragam denim biru dingin. Pakaian resmi bagi jiwa yang terbelenggu. Kau berjalan menyusuri lorong sempit. Gema suara logam membentur dinding batu yang membeku. Di depanmu, apartemen barumu. Sel penjara 4 meter persegi. Sesama narapidana menyambutmu dengan tatapan tajam dan ancaman setengah bercanda, setengah nyata. Selamat datang di tempat di mana hukum tidak berlaku lagi. Pelajaran pertama untuk bertahan hidup. Jangan bicara soal politik. Jangan sentuh isu agama. Dan yang terpenting, jangan rebut remote TV. Karena di sini, remote bukan cuma untuk ganti saluran, tapi bisa mengganti takdirmu. Saat waktu makan tiba, segalanya menjadi lebih mencekam. Jangan harap makanan enak, cukup berharap tidak keracunan. Setiap kali makan adalah ritual bertahan hidup, di mana duduk di tempat dan kelompok yang tepat berarti hidup. Duduk di tempat salah bisa membuatmu mati sebelum paham apa yang terjadi. Para tahanan dibagi berdasarkan ras. Setiap area adalah wilayah dengan penguasa, dan setiap pelanggaran punya harga berdarah. Louis Theroux, pembuat film dokumenter, pernah berkata, "Cukup duduk di meja yang salah, dan kau bisa tumbang sebelum tahu alasannya." Lapangan olahraga bukan cuma tempat membentuk otot, tapi adalah medan perang untuk menunjukkan bahwa kau bukan mangsa. Menjaga bentuk tubuh di sini bukan demi kesehatan, tapi demi mengirim pesan jelas. Aku bukan target mudah, karena di San Quentin, orang yang bisa membunuhmu mungkin sedang mengangkat barbel tepat di sebelahmu. Dan di balik setiap aturan, ada geng-geng yang berkuasa bak pemerintah bawah tanah. Aryan Brotherhood, persaudaraan kulit putih ekstremis. Black Guerrilla Family, pejuang revolusioner kulit hitam. Mexican Mafia, La M, organisasi mafia Meksiko paling brutal. Nuestra Familia, musuh bebuyutan La M yang haus darah. Mereka mengontrol segalanya, tempat duduk, jam mandi, siapa yang boleh hidup, dan siapa yang harus menghilang. Dan di sini, jadi orang netral bukanlah pilihan aman, melainkan posisi kosong paling rawan untuk disingkirkan. Di San Quentin, geng bukan sekadar masalah. Mereka adalah sistem itu sendiri. Mereka beroperasi dengan disiplin militer, mengontrol setiap aspek kehidupan tahanan. Dari siapa yang boleh diajak bicara, jadwal mandi, hingga tempat duduk di kantin. Dan jika kau melanggar aturan mereka, tidak ada peringatan, tidak ada belas kasihan, hanya hukuman dalam bentuk darah. Di sini, memilih pihak bukan soal kesetiaan, tapi tentang bertahan hidup. Netral kelihatannya aman, tapi sebenarnya itu membuatmu sendirian dan paling mudah untuk disingkirkan. Saat malam tiba, seluruh penjara seolah menahan napas. Jam kurungan dimulai dan semua suara menghilang. Tak ada yang boleh keluar dari sel. Segalanya membeku, bukan hanya karena peraturan, tapi sebagai cara sistem menunjukkan siapa yang berkuasa. Melanggar perintah kurungan malam, kau bisa dipenjara isolasi tanpa batas waktu atau lebih buruk, menyeret seluruh blok ke dalam kondisi lockdown brutal. Satu suara berderit, satu bayangan melintas di celah pintu, cukup untuk membuatmu kehilangan akal. Di sini, orang tidak mati seketika. Mereka berdarah pelan-pelan,
Setiap hari, terkurung dalam sel kecil seperti peti kayu, setiap gerakan diawasi. Satu kesalahan kecil, dan kau akan dilucuti, diborgol, lalu diseret di lorong sebagai peringatan hidup. Sejak 2006, hukuman mati di California ditangguhkan. Ratusan narapidana terjebak dalam ketidakpastian, tak tahu kapan akan mati, atau apakah masih punya peluang untuk hidup. Sebuah bentuk penyiksaan mental yang tak berujung, yang membuat beberapa tahanan sengaja membuat keributan, hanya agar berkas mereka ditinjau kembali. Namun, di mana kau ditempatkan, menentukan seberapa jauh penderitaanmu. Blok hukuman mati memiliki 3 tingkat, tapi hanya satu yang benar-benar neraka. North-Sec, zona tenang untuk napi patuh. East Block, labirin 520 sel, 5 lantai, jeritan tiap malam. Adjustment Center, beton tebal tanpa celah, untuk yang tak bisa dikendalikan. Di sini, kekerasan adalah hukum, hormat atau hancur. Salah langkah, kau lenyap, persahabatan rapuh. Hari ini teman, besok musuh. Satu tusukan, dan kau hilang selamanya. Kematian bisa datang hanya karena salah duduk atau salah sentuh remote TV. Sipir hanya berbisik, jangan keluar malam ini. Tak dengar, neraka menyambutmu. Penyelundupan, judi nyawa. Harga sebuah ponsel rakitan, sel isolasi, tempat kau pelan-pelan, lupa siapa dirimu. Lebih buruk dari isolasi, saat napi dan sipir sama-sama incar nyawamu. Langgar aturan diam-diam, dan kau jadi target. Olahraga? Untuk kirim pesan, aku bukan mangsa. 2010, napi dibunuh pakai bone crusher. 1971, San Quentin jadi medan perang, 6 tewas. Di sini, kekerasan bukan pengecualian, tapi hukum jalanan. 2020, COVID-19 mengubah penjara ini jadi bom biologis. 1.000 napi terinfeksi. Seperti film horor, tapi kau tak bisa lari. Namun di tengah neraka, secercah harapan menyala. 2019, eksekusi mati ditunda. San Quentin mulai berubah. Dari penjara kematian, jadi tempat rehabilitasi. Program GRIP, redam kekerasan. The Last Mile ajarkan coding, melahirkan kisah sukses seperti Kenyatta Leal. Tapi jangan salah, kegelapan di sini belum lenyap. Ia hanya tertidur, menunggu satu langkah salah untuk bangkit. Di tempat yang dibangun untuk memadamkan harapan, bertahan waras adalah kemenangan. Bertahan hidup bukan melarikan diri, tapi berani hadapi. Masih berani jelajahi neraka lainnya? Subscribe sekarang.